Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Manija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluangan waktu sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini atau pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Baik anak-anak, kita masuk kepada bab yang terakhir, yaitu bab 8. Silahkan Ananda buka buku paketnya halaman 235, yaitu tentang bab drama ataupun bermain drama. Baik, Anda pasti sudah pernah mendengar ya, ataupun menonton drama, bahkan mungkin Anda semuanya sudah pernah mementaskan drama, memerankan sebuah drama ya, baik itu di kelas ataupun di gedung pertunjukan ya. Kalau di Sumatera Utara ataupun di Medan, dia ada juga gedung budayanya ya, Taman Budaya Sumatera Utara ya nak ya. Itu biasanya tempat pementasan drama. Nah, mementaskan drama ya dapat membuat kita mengenal berbagai macam karakter ya, sesuai dengan tokoh yang kita mainkan ataupun tokoh-tokoh yang kita tonton. Meskipun karakter yang dimunculkan dalam sebuah drama adalah karakter rekaan ya, atau berdasarkan hayalan si penulisnya, si pembuat drama tadi. Ada juga karakter yang dibuat berdasarkan kisah nyata ya, yaitu kisah seorang yang dialihkan dalam sebuah tulisan, terutama dalamnya adalah naskah drama yang akan dimainkan dan nanti akan diinterpretasikan oleh sutradara dan pemain drama. Nah, hal itu tentu saja diceritakan sesuai dengan kisah asli hidupnya, tapi dalam gerak-gerik perwatakannya mungkin ada yang dilebih-lebihkan, ya ini tergantung bagaimana sutradara dan pemain drama itu tentunya ya nak ya. Nah, drama itu kan ya seperti tadi adalah sebuah cerita atau lakon yang dipentaskan ya, merupakan proyeksi kehidupan yang dipentaskan di atas pentas. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita ya nak ya, setelah mempelajari materi ini, Anda semua diharapkan mampu satu, memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun sebagai pembuka, ini adalah video mungkin yang sangat singkat ya nak ya, sebagai pengantar kita tentang memahami apa itu drama. Maka silahkan Anda lihat struktur drama ya. Sebagaimana jenis teks lainnya ya, drama terdiri atas bagian-bagian ataupun struktur yang tersusun secara sistematis. Nah, susunan bagian-bagian drama tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur ataupun struktur dari drama itu juga gitu ya.
yaitu biasanya kalau disebut dikatakan adalah jalan cerita atau alur. Seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, sebuah cerita drama pun harus bergerak ya dari satu permulaan mulai satu bagian tengah menuju juga akhir ya, ini disebut dengan nanti akhir alur ya. Ke anak-anak ketiga bagian itu biasanya diapit oleh dua bagian penting lainnya yang disebut dengan prolog dan epilog. Nah, apa itu prolog? Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Ya, ini dalam drama biasanya ada prolognya. Ya, atau narasi yang dibacakan, ya. Ini prolog. Ya, sebagai pengantar cerita dari sebuah pementasan drama. Nah, kalau dialog ini sudah pasti ada ya dalam drama, walaupun dramanya itu kadang pementasannya tunggal ya, seperti dia satu tokoh tapi memerankan banyak orang ya, seperti monolog gitu ya. Nah, tapi ada unsur dialognya juga pasti ya. Nah, epilog adalah kata-kata yang penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu ya, bagian penutupnya ya. Selain prolog dan epilog, dalam drama terdapat dialog ya, diantaranya itu ada dialog gini ya. Dialog dalam drama meliputi bagian orientasi ya, komplikasi dan resolusi atau denouement ya kan. Ini ya, makanya dia diagramnya nih gini kan. Nah, itu ya. Jadi dalam dialog itu ada orientasi, konflik dan resolusi ya kan. Dialog antar tokohnya ini maksudnya ini ya nak ya. Nah, bagian-bagian itu menunjukkan adanya babak ataupun adegan. Satu babak ataupun adegan biasanya memiliki satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan ataupun perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkup satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Jadi dalam dialog kita bahas yang pertama ada orientasi. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat ya. Memperkenalkan para tokoh ya. Jadi menentukan atau permulaan ya. Dari cerita bisa menggambarkan waktu dan tempat, bisa juga dia memperkenalkan para tokohnya ya kan. Bisa juga menyatakan dibuka itu ceritanya melalui menyatakan suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita tersebut, tapi belum cerita berakhir ya, bukan endingnya ya, tapi hanya ini aja semacam clue saja ya, bahwa cerita ini akan berakhir seperti ini, tapi belum bagian endingnya. Yang kedua adanya komplikasi ataupun disebut dengan konflik atau disebut dengan bagian tengah cerita ya. Sang pahlawan ataupun tokoh utama, pelaku utama menemukan rintangan-rintangan ya antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini ya. Ini disebut dengan bagian konflik. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagian resolusi ya. Resolusi atau disebut juga dengan denouement. Ini biasanya di bagian akhir dan hendaknya ini muncul secara logis
dari apa-apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasinya. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan ya klimaks ya. Jadi ya bisa dikatakan ini kemarin ini ada klimaks cerita, hal yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi kalau kita nonton drama itu yang membuat kita wah gitu, tegang dan seterusnya ya. Nah, jadi pada klimaks itulah ya terjadi, atau turning point itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh ya. Kepuasan para penonton terhadap cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan ya. Pengarang dapat menggunakan teknik flashback ya tentunya, atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton dengan masa lalu sang pahlawan. Itu juga bisa menjelaskan suatu situasi atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya ya. Ini adalah drama. Kalau kita lihat dari strukturnya ya, struktur drama ada prolog, ada dialog tentunya, ada epilog. Nah, dialog itu dimaksud dengan dialog antar tokohnya biasanya dibagi pada fase orientasi, fase konflik, dan fase resolusi. Ya, mungkin ini sebagai perkenalan awal kita ya nak ya tentang naskah drama ataupun drama. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan pelajari lebih mendalam lagi tentang drama ini. Demikian anak-anak, semoga video ini bisa menjadi stimulus pembelajaran untuk kita memahami drama, dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.